Keladi memang makanan, tetapi sudah naik kelas sejak dari dulu menjadi falsafah dengan tugas menjelaskan manusia dari sudut pandang tertentu. Keladi pun melampaui urusan makan minum karena bisa menjelma menjadi entitas manusia ketika hadir sebagai term simbolik dengan mewartakan manusia. Keladi yang orang Manggarai bilang teko, hang menegula di masa lampau yang masih dekat, misalnya bisa menjelaskan hal ihwal Biden, Presiden Amerika Serikat itu. Bahwa di hari tuanya Joe Biden bukannya sibuk menimang cucu cece, malah sibuk menimang-nimang impian rakyat Amerika. Tetapi tidak sia-sia memang, sebab kemudian dia segera menerjemahkan semua itu ke dalam program kerja menyusul kemenangannya dalam Pilpres Amerika Serikat di usia sangat senja 78 tahun. Karir politik Biden yang menapaki puncak prestasi kala menyandang predikat manja, manusia senja, alias sudah usul itu, bisa dijelaskan dengan falsafah teko, makin tua makin jadi. Kita sudah sangat akrab dengan ungkapan populernya tua-tua keladi. Di situ politisi Biden disamakan dengan keladi. Keladi makin tua makin jadi. Demikian Biden makin tua makin jadi soal kemampuan politiknya dengan menggapai titik puncak menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam gaya bebas bisa kita bilang makin tua politisi Biden makin keladi. Idiom populer itu mengilustrasikan prestasi fantastis manusia yang enggan kompromi dengan batasan usia. Falsafah teko yang sama bisa menjelaskan hal serupa di Indonesia, sebab kita tidak kurang politisi keladi. Sebagian yang populer diantaranya Amin Rais. Dia mendirikan 2 partai politik, meski tak satu pun mengantarkan dia ke kursi wapres, apalagi presiden. Masih mending JK. Ia lolos ke kursi wapres 2 periode berbeda. Pernah pimpin partai besar. Dan kini JK menjadi joki politik, memacu Anies di gelanggang Pilpres yang akan datang. Demikian SBY, presiden 2 periode dan pernah pimpin partai. SBY mencalonkan putra sulungnya untuk presiden, sehingga dia pun joki politik AHY menuju Pilpres 2024. Tidak kecuali Mega. Ia wapres yang hijrah ke kursi presiden dalam 1 periode. Kini sedang pimpin partai, tampaknya Mega mencalonkan putrinya ke pentas Pilpres mendatang, sehingga Mega pun menjadi joki politik puan di arena Pilpres 2024. Joki balap politik ini punya sebutan keren, The Kingmaker. Para politisi keladi itu adalah sesepuh politik yang sudah akrab dengan kita. Mereka sudah dari dulu malang melintang di jagat politik. Karena itu kita sangat mengenal tabiat politik dan watak kekuasaannya. Kini mereka menargetkan orang-orangnya jadi presiden atau wakil presiden guna memimpin perjalanan lanjut bangsa ke masa depan. Mereka pun gemar dan akrab dengan perilaku menimang-nimang impian rakyat, jualan politik meloloskan jagoan. Para sesepuh tahu, kepentingan tidak datang dari langit ataupun menunggu setan tolak. Maka biar lansia terlihat mereka bersiksak piawai, cekatan, lincah bermanuver politik, dan sering tidak terduga. Pilihan itu berbasiskan kenyataan dari ilmu. Mereka pribadi-pribadi kaya pengalaman dan pengetahuan politik praktis. Mereka yakin politik itu jalan menuju kepentingan, tentu kepentingan bersama, tetapi juga kepentingan kelompok dan pribadi. Di situ ada pertemuan sekaligus konflik kepentingan. Makanya kekuasaan sering bermasalah sebab ada kompetisi kepentingan. Jadi
kredo politik boleh sama, pro bono publico, demi kebaikan bersama, tetapi kepentingan tetap jadi panglima kekuasaan. Di balik layar, konflik kepentingan sering berkecamuk. Yang muncul di permukaan, pembangunan yang lancar dan sukses, atau pembangunan yang gagal total dengan berbagai narasi pembenaran. Semua itu sah karena hasil kerja politik, buah demokrasi. Sesepuh kita, kaum mapan, mereka penuh dengan kelimpahan dan kelebihan sosial, namun enggan berhenti dan berdiam diri secara politik. Mereka terus bekerja keras dalam kelimpahan sosial guna meraih kepentingannya melalui jalur politik. Ini pelajaran penting buat kita, rakyat jelata, bahwa sesepuh yang berlimpah dengan kelebihan sosial masih juga bercucuran keringat mengejar kepentingannya lewat jalan politik. Mengapa kita justru sebaliknya? Mestinya kondisi kehidupan yang berlimpah dengan kekurangan mendasar lebih memacu semangat dan daya juang kita agar bekerja lebih keras dari para sesepuh, mengejar kepentingan bersama, yaitu mencari dan menemukan sosok calon presiden yang total dan tulus berbakti kepada kepentingan rakyat, lalu ngotot memenangkannya di laga Pilpres. Model kerja keras kita adalah merapatkan barisan untuk mendiskusikan terbuka tentang mutu figur calon, sekalian moral politik para jokinya. Persisnya berusaha mengenal belang-belang kekuasaan mereka di saat masih berkuasa, karena moral kekuasaan itu kembali bekerja lewat figur calonnya. Korupsi berjemaah, proyek mangkrak, intervensi hukum, keadilan yang retoris, hak asasi yang basa-basi doang, dan lain-lain adalah biang kesusahan hidup rakyat selama ini akibat kekuasaan yang mengabdi kepada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan mengucilkan kepentingan umum. Realitas sosial semacam ini mendesak kita untuk menyeleksi ketat para calon sehingga kita tidak menjadi keledai yang terantuk selalu pada batu yang sama. Dengan cara seperti itu, kita balik menimang-nimang para sesepuh guna mengetahui siapa yang paling layak kita dengar dan jadikan orientasi di ambang Pilpres. Jangan sampai kita salah pilih keladi politik di arena Pilpres. Kita menghindari teko rojong, sebab makin tua makin jadi rojongnya. Jaga rojong weki, rojong pucu, turung cemol. Itu warta teko yang sangat akrab dengan kita, tabe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa video selanjutnya.